menarik gitu kan, boleh ditulis gitu. Oke. Kepada moderator kami persilakan. Halo, kepada moderator kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina min yahdillah fala mudhillalah wa min yudlillah fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita dalam acara yang sangat kita nantikan, insya Allah bisa menambah masuk ilmu juga dan menambah pahala tentunya. Webinar malam hari ini kita bicarakan tentang etos kerja Islami. Ini sesuatu yang sangat kita harapkan gitu ya, bisa menjadi panduan kita semua. Sebelumnya perkenalkanlah saya memperkenalkan yang menyelenggarakan acara ini, yaitu Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Yayasan ini mempunyai misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Yang kedua, menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, integritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Ini berkaitan dengan etos kerja. Jadi yang kita sebutkan tadi itu sebetulnya semuanya juga etos kerja. Ya, dari misi ini diimplementasikan dalam bentuk buku. Pertama adalah buku seri Bekerja dengan Iman. Itu adalah konsep daripada bekerja dengan iman. Lalu diterjemahkan di dalam kajian-kajian di YouTube video Bekerja dengan Iman. Yang ketiga, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Dari sini kita pelajarin konsep yang kita buat di dalam buku dan kajiannya itu bisa diimplementasikan nggak di dalam kehidupan kita. Terus yang sekarang kita jalankan adalah pilar yang keempat, yaitu dalam bentuk publikasi, webinar bedah buku, dan webinar kajian PDI, berganti-gantian setiap minggu. Bukunya sendiri itu ada 3 macam, yaitu buku Bekerja Mendapatkan Rezeki dan tidak sekedar upah dan gaji. Maaf, ini fotonya nggak keluar, jadi nggak enak dilihat. Sebentar ya, mohon maaf. Saya coba. Mohon maaf ya, ada error. Jadi Bekerja dengan Iman ada 3 buku. Seri pertama adalah Mendapatkan Rezeki Tidak Sekedar Upah atau Gaji. Seri kedua adalah Sabar Itu Mendatangkan Keberuntungan. Yang ketiga adalah Hijrah. Bagaimana kita hijrah untuk mengikuti yang ada di dalam Bekerja dengan Iman.
3 hal yang sangat berkompeten, dan buku itu Bapak Ibu bisa dapatkan di Gramedia atau toko buku yang lain. Harganya sekitar 2 mangkok bakso gitu ya, itu 60 ribuan. Kalau mau digitalnya itu ada di Google Playbook atau di Gramedia Online. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ini bentuk bukunya yang Bapak Ibu lihat di layar. Oke, kita masukin acara intinya, yaitu kajian mengenai etos kerja Islami, kiat memenangkan persaingan. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Pertama, dijelaskan dulu apa itu etos kerja. Ini secara umum disebutkan etos kerja adalah seperangkat prinsip moral yang digunakan seorang dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan suatu amalan. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu ada background-nya, gitu. Ada seperangkat prinsip moralnya di sana. Itulah yang namanya etos kerja. Sebagai contoh, kalau kita mau bekerja, gitu, kita punya prinsip bekerja itu seperti apa. Bisa saja sekedar untuk mencari nafkah, atau memang kita punya motivasi tertentu sehingga kita bisa kerja keras dan sebagainya. Jadi itu background kita di dalam melakukan satu amalan. Dan ini dihitung sama Allah, tingkat keberhasilan prinsip moral kita ini dihitung di dalam surat Al-Kahf 19. Dan setiap orang memperoleh tingkat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Jadi apa yang kita lakukan, prinsip-prinsip di dalam amalan itu dinilai oleh Allah dan dibalas sesuai apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang kurang. Kalau kita memang mengerjakan sesuatu itu dengan malas-malasan, ya Allah akan memberikan balasan. Berbeda dengan kalau kita bekerja dengan keras. Ya, seperti begitu. Berikutnya adalah ini saya mengambil cuplikan dari buku Kiai Haji Toto Tasmara. Beliau ini yang banyak buku tentang etos kerja Muslim. Beliau jelaskan bahwa etos kerja menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat tajam penglihatan intelektual dan mata batinnya. Jadi Muslim itu mempunyai etos kerja yang bisa ditampilkan dalam satu amalan, sangat tajam penglihatan intelektualnya. Dalam hal ini karena Al-Quran memberikan motivasi yang sangat kuat kepada kita untuk mendayagunakan daya nalar agar mampu membedah tabir rahasia dan potensi alam semesta. Jadi kita beruntung kita punya Al-Quran dan contoh-contoh Rasulullah yang bisa memberikan motivasi kita atau mengarahkan kita dalam melakukan suatu amalan. Nah, itu maksudnya seperti itu.
Lalu kita buka Al-Quran. Salah satu yang saya perjelas di sini adalah ternyata etos kerja itu diajarkan dalam sholat. Kita di-training oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari untuk mengimplementasikan etos kerja Islam. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini kalimat yang sangat-sangat berarti sekali dalam kehidupan kita. Ini maksudnya apa? Kalau disebutkan setelah sholat dilaksanakan, artinya kamu belajarlah dari sholat untuk mencari nafkah. Maka bertebaranlah kamu di bumi. Maksudnya itu. Ya, belajarlah dari sholat untuk bertebaran di muka bumi, mencari rezeki. Apa yang ditunjukkan oleh sholat ke kita? Itu ada etos kerja yang harus diikuti. Antara lain disiplin. Kalau sholat nggak disiplin ya juga nggak bisa kan? Loyal terhadap agama, loyal terhadap. Lalu ikuti aturan. Coba kalau sholat itu pakai aturannya sendiri, gitu, ya kan? Nggak bisa. Sholat harus tepat waktu. Itu artinya kita harus punya etos kerja tepat waktu. Jangan suka terlambat, datang ke kantor suka terlambat. Itu bukan muslim, karena kita diajarkan sehari 5 kali gitu, di training ya mau. Nggak bisa waktu subuh dilaksanakan di zuhur gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Waktu maghrib dikerjakan waktu subuh, nggak bisa. Terus juga ini ikuti pimpinan imam kalau sedang berjamaah. Jadi kalau sedang kantor ya ikutin aja pimpinan. Nah, jadi sedang berjamaah di kantor untuk melakukan sesuatu ya ikutinlah imamnya, atasan kalian. Jadi itu memang kita diajari seperti itu. Nah, jadi salah satu ayat di dalam Al-Quran yang jelas-jelas. Lalu itu ada, ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi ya kalau waktunya sholat ya sholat. Kalau ada waktu berzikir, ingatkan Allah. Agar apa? Mendapat keberuntungan dalam bekerja. Bekerja di sini tidak hanya bekerja di kantor, bisa saja belajar, ya kan, atau buka usaha sendiri dan seterusnya. Sama saja, etos kerjanya juga harus begitu. Jadi kalau misalnya buka warung gitu, ya ikutin waktu yang tepat untuk buka warungnya. Gitu. Jangan asal-asalan hari ini buka jam 5, besok buka jam 7, lusa jam 9. Ya kan pelanggannya jadi bingung gitu kan. Nah, itulah yang diajarkan sahabat. Lalu ada beberapa lagi yang etos kerja Islam yang bisa saya ketengahkan di sini karena sebetulnya banyak di dalam Al-Quran. Pertama adalah al-amin, adalah dipercaya. Ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sebelum beliau menjadi Nabi. Dia dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin itu apa? Jujur. Jujur, kejujuran, amanah. Penuh. Nah ini sangat-sangat diperlukan pada kondisi sekarang. Terutama zaman digital sekarang. Kita transaksi tidak pernah ketemu dengan orang. Ya kan? Kita beli sesuatu melalui online, kita nggak pernah ketemu lagi dengan penjualnya. Berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Berarti sangat relevan sekali yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau kita ada penjual online yang tidak bisa dipercaya, itu kan sudah nggak bisa. Gitu. Karena kunci utama daripada
digitalisasi semua aspek ini adalah kepercayaan. Transaksi-transaksi yang besar pun yang nggak pernah ketemu lagi, ya kita harus percaya. Saya pernah mengikuti tender suatu perusahaan internasional, kita nggak pernah ketemu dengan orang-orangnya. Yang ngadukan tender dari Filipina, yang menjalankan proyeknya di Jakarta, di Surabaya, dan kita nggak pernah ketemu. Satu-satunya yang kita jadikan alat adalah al-amin, kepercayaan. Sekali kita nggak jujur, sudah tidak pernah diajak lagi untuk bertransaksi. Sama juga kalau kita ada toko online ya. Ada satu toko online yang nggak bisa dipercaya, yang kita beli barang ini, yang datang barang itu, kita nggak pakai lagi dia, ya kan? Nah, ini sangat relevan etos kerja Islam alamin. Saya berikan contoh misalnya di pasar, gitu. Pasar itu ada orang jual cabai, cabai macam ada beberapa orang selalu begitu di kelompok-kelompokkan, atau jual daging, kan? Kelompok jual daging. Di sini dihitung kejujurannya oleh pembelinya. Kalau ada satu penjual, dia jual cabai yang bagus sama yang kurang bagus dicampur, ya kan, dicampur. Nah, nanti sampai rumah pembelinya bingung, ini kok jadi begini, gitu kan? Kok nggak bagus semua. Ada yang nggak bagus ditaruh di bawah, yang bagusnya ditaruh di atas, sehingga diambil oleh pembelinya jadi sampai di rumah juga bingung. Ada pedagang yang jujur, dan inilah kiat-kiat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dipisahkan antara yang cabai yang bagus dan cabai yang kurang bagus. Dan disampaikan oleh penjualnya, Bu, ini yang bagus, ini yang kurang bagus. Harganya yang bagus segini, yang kurang bagus. Semua itu ada pembelinya. Dia yakin bahwa Allah memberikan rezeki tidak akan salah, gitu kan. Jadi yang pembeli pun juga akan senang. Saya memang mau beli yang nggak bagus saja karena saya perlu yang seperti ini ya. Saya perlu yang bagus karena harus disimpan dan sebagainya. Jadi itulah al-amin arti di dalam kejujuran dalam bekerja. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini memang perintah dari Allah. Jadi kalau melakukan sesuatu itu sabar. Sabar itu bukan berarti diam diri, menyerah pada nasib, bukan. Sabar di dalam Al-Quran itu adalah kita tidak gegabah, tidak emosional. Nanti ada pembeli yang macam-macam ini marah gitu. Nah, itu enggak sabar. Jadi harus berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada pembeli-pembeli kita. Ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Jadi kita jualan itu karena Allah. Kita melakukan amalan, belajar atau melakukan sesuatu itu karena Allah. Yang berikutnya adalah kerja keras. Kita kalau tidak diperkenankan untuk malas-malasan oleh Allah. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak mempunyai etos kerja keras. Karena ini maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Itu artinya apa? Kita nggak boleh berhenti untuk ikhtiar. Itu di surat Asy-Syah ayat 7. Di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman ini diajarkan etos kerja ini, disiplin dalam aktivitas sehari-hari, mulai sholat subuh, sholat tahajud, sampai malam hari kita lakukan murojaah. Jadi diajarkan, karena semuanya ini bermanfaat untuk melakukan suatu amalan. Amalannya di sini adalah menghafal Al-Quran. Dan contohnya sangat banyak. Ada yang kita bisa amatin, kalau mereka ngikutin etos kerja Islam ini atau ngikutin jalannya bekerja dengan iman,
biasanya mereka mendapatkan produktivitas hafalannya itu lebih tinggi. Kita punya target 5 juz 1 bulan. Alhamdulillah mereka yang punya etos kerja Islam ini dia bisa mencapai bahkan kadang-kadang lebih. Dan setelah lulus dari sini mereka di tempat mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan kalau mau ke perguruan tinggi itu dimudahkan, bahkan ada yang sampai ke Kairo, ada yang masuk TNI, itu kita lihat semua etos kerjanya mereka. Kita terapkan aturan-aturannya. Memang tidak bisa semua mau begitu, ada yang malas, ada yang itu namanya juga manusia. Tapi kita ajarkan mereka supaya keluar dari sini, lulus dari sini, mereka punya background-nya tadi, sabar, ikhlas, kerja keras, ada tawakal, loyal. Ini semua ada ayat-ayatnya, mengikuti aturan, sidik, malu, silaturahmi, tak boros dan lain sebagainya. Semua itu membentuk pribadi Muslim yang super, tangguh menghadapi tantangan atau persaingan global. Kita dengar ini ada testimoni dari ustazahnya di sini. Untuk menghafal Al-Quran gitu. Sebenarnya kalau sependek yang saya amati gitu ya, seperti halnya dengan keilmuan yang lainnya, butuh komitmen, butuh keikhlasan, kesabaran, itu rumus umumnya. Nah, itu. Mereka kalau nggak punya komitmen, niatnya karena Allah, atau tidak ikhlas, atau tidak sabar, targetnya nggak akan kecapai. Itu udah jelas. Hanya cuma dapat 1 juz atau 2 juz 1 bulan. Nah, saya bilang kalau kamu 1 juz 2 juz 1 bulan, kamu menjolimin orang tuamu, saya bilang. Karena apa? Yang biayain kan orang tuamu. Kalau kamu cuma dapat segitu kan, apa namanya, keharapan menempatkan di sini kan tidak kecapai. Kamu menjolimin orang kamu yang susah payah mencarikan biaya untuk di sini. Itulah yang, dan kita videokan tuh yang berhasil saya tunjukkan dan mereka mengakuin memang saya harus sabar, saya harus ikhlas, saya harus kerja keras, bangun pagi, habis sholat tahajud, saya mulai menghafal. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan dia bisa menghafalkan 30 juz. Dan itu memang terbukti dan banyak di sini. Alhamdulillah. Karena Allah selalu memberikan petunjuk. Nah, amal soleh yang tadi disebutkan, al-amin, sabar, ikhlas, kerja keras, dan lain-lain, itu ditunjukkan dalam bentuk amal soleh. Seperti teorinya yang tadi adalah background daripada amalan itu adalah etos kerja. Nah, dengan etos kerja kita keluarkan amal soleh. Contohnya adalah customer satisfaction atau amal soleh memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini yang menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang dalam berusaha. Ya kan? Implementasi daripada kejujuran, silaturahmi, mementingkan orang lain. Ini jadi etos kerjanya itu alamin silaturahmi, mementingkan orang dan lain-lain. Amal solehnya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu yang kedua, ini ada contoh beberapa ya. Saya sebetulnya banyak di dalam buku itu banyak. Di dalam bukunya Pak Toto itu juga banyak contoh-contoh amal soleh yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah. Yang kedua adalah contohnya orientasi waktu, time oriented, sehingga kita efisien dalam melakukan segala macam. Nah, waktu adalah pemberian dari Allah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang Muslim harus memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini semaksimal mungkin untuk berbuat amal soleh. Kalau dia membuang waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, itu ada banyak ayatnya yang menyebutkan bahwa
kita tidak diperkenakan membuang-buang waktu. Karena kita akan dimintain pertanggungjawaban. Orientasi waktu, efisien. Orang Islam harus efisien. Yang ketiga adalah optimis. Kita mesti optimis bahwa di depan itu banyak rezeki yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras untuk masa depan. Seperti tadi disebutkan, setelah selesai satu aktivitas, kita jalankan aktivitas yang lain dengan sungguh-sungguh. Nah, dan Allah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan bagi kita-kita yang percaya kepadanya, bertawakal kepadanya. Ya. Jadi nggak ada orang Islam itu yang pesimis tentang masa depannya, karena Allah yang akan menjamin kebutuhan kita. Ya. Yang ketiga adalah, contoh yang keempat adalah produktif. Nah ini sangat-sangat disayangkan kalau orang Islam itu nggak produktif. Karena di Al-Quran itu banyak sekali. Pertama, kita nggak boleh boros. Ya kan? Ada itu ayatnya. Kita membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau kita berfoya-foya itu nggak boleh. Kita kikir juga nggak boleh. Jadi membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Lebih jelasnya nanti di buku itu ada ayat-ayatnya yang mendukung ini. Ketiga 1, 2, 3, 4, 5 adalah istiqamah, fokus, berjalan lurus, fokus pada kebenaran, mengharap surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita diingatkan, kita harus istiqamah. Itu artinya kita harus fokus ke depan untuk jalan Allah. Enggak boleh ke kiri ke kanan lagi. Kalau enggak, ya Allah tidak akan memberikan pemenuhan kebutuhan kita. Itu bentuk dari amal soleh yang dilatar belakangi oleh etos kerja. Lalu amal soleh ini menjadi panduan kita enggak untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, supaya kita mendapatkan kemenangan dalam persaingan. Kita di mana-mana selalu ada persaingan ya, dengan keluarga sendiri, kadang-kadang kakak dengan adik, dan sebagainya. Kita di luar waktu bekerja, kita bersaing dengan teman-teman selevel atau dengan atasnya. Kita berdagang, kita bersaing dengan kanan kiri. Jadi memang kehidupan ini adalah penuh tantangan untuk persaingan. Nah, bagaimana kita supaya bisa memenangkan persaingan yang tadi, yaitu lakukanlah amal soleh yang tadi disebutkan. Ya, silaturahmi, optimis, ya, memberikan kepuasan kepada orang lain, efisien, produktif, fokus. Nah, itulah untuk memenangkan kita persaingan dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang saya sampaikan garis besarnya, bahwa kita ini sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita diberi tanggung jawab untuk beribadah kepada pencipta kita. Jadi orientasinya perspektif individu adalah kemandirian. Diprediksikan Islam akan terjadi manusia diciptakan Allah untuk beribadah padanya dan akan kembali padanya. Lebih dari itu manusia diberikan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Nah, tergantung dari amal soleh yang kita lakukan. Allah membekali manusia dengan petunjuk jalan hidup berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang di dalamnya tersebut etos kerja, semangat jihad. Semangat jihad ini melahirkan sejuta kebahagiaan untuk memperoleh hasil dan usaha atas karsa dan karya yang dibuahkan dari dirinya sendiri. Jadi etos kerja itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Perspektifnya adalah perspektif individu atau kemandirian.
bukan sesuatu yang sifatnya banyak orang atau massal gitu. Seperti malas ya, malas dirinya sendiri gitu. Atau kerja keras dirinya sendiri. Dia disiplin, ya disiplin dirinya sendiri gitu. Yang mendapatkan kebahagiaan atas kerja kerasnya ya dirinya sendiri. Memperoleh hasil dan usaha atas karsa dan karya yang dibuahkan dari dirinya sendiri. Jadi perspektif individunya seperti itu. Lalu ada sebagai makhluk sosial yang dihubungkan dengan silaturahmi. Islam sangat mendorong komunitas-komunitas ini melalui masjid sebagai tempat sumber informasi dan yang terpenting etos kerja silaturahmi. Tanpa etos kerja silaturahmi, secanggih apapun alat komunikasinya hanya akan menjadi alat yang tidak berfungsi. Ini saya akan jabarkan sedikit ya. Di perjalanan globalisasi yang sekarang ini, tidak lagi seperti dulu, yang mana sebuah institusi atau sebuah perusahaan atau sebuah pemerintahan itu semua dikerjakan di dalam. Dulu urusan administrasi, urusan keuangan, urusan logistik, soal transportasi semua dikerjakan sendiri di dalam. Sekarang sudah berubah, mengikuti arus dorongan komunitas yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mohon maaf, itu bisa di mute. Kita lihat sekarang banyak sekali keahlian-keahlian yang dipecah di dalam satu usaha. Jadi lebih fokus, lebih sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Ada yang mengurusin administrasi, ada yang ngurusin tenaga kerja, ada yang ngurusin logistik, ada yang ngurus. Jadi sudah dipecah-pecah seperti itu. Kalau Bapak Ibu datang ke bank, itu bukan pegawai bank itu yang ada di depan customer service itu adalah pegawainya perusahaan lain gitu, outsourcing atau apa. Karena ahlinya untuk ngurusin customer. Begitu juga yang ngurusin kasirnya misalnya atau satpamnya misalnya. Itu bukan orangnya bank. Itu. Nah, jadi karena memang sudah terpecah-pecah dengan komunitas dan itu seluruh dunia menjalankan seperti itu. Gitu. Seperti yang Rasulullah sampaikan, segala sesuatunya dijalankan oleh orang yang ahli di bidangnya. Kalau tidak ahli di bidangnya, tunggulah kerusakannya. Itu sudah dicantumkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah bisa membaca bahwa nanti dunia ini akan terpecah-pecah dengan komunitas-komunitas. Itu sudah diperkenalkan dengan komunitas masjid sebagai sumber informasi. Lalu bagaimana menghubungkan komunitas-komunitas ini adalah silaturahmi. Karena kalau nggak ada silaturahmi, mereka ya terpecah-pecah. Jadi satu organisasi untuk mendapatkan pekerjaan atau berhubungan dengan organisasi yang lain. Halo? 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 Terputus ya suaranya. Halo? Nah, ini saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi dihubungkan dengan silaturahmi yang sudah diajarkan. Jadi kalau kita mau ketemu dengan satu organisasi yang nggak pernah ketemu bertatap muka melalui email atau melalui sarana-sarana media sosial, selalu diawali dengan Assalamualaikum, dengan Bismillah, bagaimana kabarnya, apakah sehat, dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ketemu orang, doakanlah dulu dia. Ya. Doakanlah dulu, supaya terhubung ini antara hati. Ya, meskipun komunitas-komunitas yang nggak pernah ketemu secara tatap muka, gitu, tapi komunikasinya
itu menggunakan silaturahmi. Secanggih apapun alat komunikasinya, hanya akan menjadi alat yang tidak berfungsi kalau kita tidak melaksanakan dengan silaturahmi. Kenal juga enggak, ketemu juga enggak, tiba-tiba minta kerjaan, minta ini, minta itu, kan tidak dilayani. Nah, kalau Bapak Ibu lihat email-email para pengusaha itu selalu diawali dengan doa. Semoga email saya diterima dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Seperti begitu. Itu banyak sekali yang saya baca. Jadi apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran itu kita sudah mengalaminya. Gitu. Saya tidak mencari-cari atau menghubung-hubungkan, tapi memang sudah disebutkan oleh banyak sekali oleh ulama bahwa ini akan terjadi. Tinggal kita ikut atau enggak. Nah, kalau kita mau berubah menjadi etos kerja yang kita punya di dalam Al-Quran ini, dan kita terjemahkan di dalam amal soleh, ya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Kalau kita nggak ikutin ini, ya ini hari ini cuma bisa kulit-kulitnya aja yang diberikan. Nanti suatu saat insya Allah satu persatu kita bahas. Bagaimana sih disiplin itu menurut Al-Quran? Bagaimana mengenai loyalitas di dalam, bagaimana produktivitas di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali artinya. Nah, bagaimana sekarang kita merubah diri menjadi etos kerja? Ada banyak hal yang insya Allah bisa dilakukan, seperti kita lakukan di Pondok Tahfiz ini, lembaga dakwah, melalui dakwah mempromosikan etos kerja Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga pelatihan kerja. Banyak sekali pelatihan kerja mengajarkan mengenai hal-hal yang tersebut di dalam etos kerja ini. Tapi tidak didasari dengan ibadah atau dengan Al-Quran. Padahal isinya sama. Cuman bedanya kita di sini etos kerja Islam atau bukan. Kalau etos kerja Islam itu terhubung langsung dengan pencipta kita karena niatnya begitu. Magang di instansi training dan kursus kepribadian. Mudah-mudahan nanti muncul training kepribadian Islam atau kursus etos kerja Islami. Insya Allah kalau bisa, gitu ya. Karena sebetulnya sudah kita jalankan, cuman tidak ada kaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis ini. Padahal ini semua sumbernya di sini. Bapak Ibu sekalian, kita rangkum yang tadi disampaikan. Nanti kalau kurang jelas kita bahas di dalam pertanyaan. Pertama adalah etos kerja adalah seperangkat prinsip moral yang digunakan seseorang dalam mengerjakan sesuatu amal. Etos kerja Islami diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah salat. Etos kerja Islam antara lain al-amin, sabar, ikhlas, dan sebagainya itu adalah prinsip-prinsip moral. Keempat adalah etos kerja Islami diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Kalau kita sebutkan amal soleh. Kenapa? Kalau kita sebutkan amal soleh itu berkaitan dengan Al-Quran, hadis, dan langsung ke atas dicatat oleh malaikat raqib kita sebagai perbuatan yang baik. Yang kelima, amal soleh yang menjawab tantangan persaingan. Keenam, hijrah menuju etos kerja Islam dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau melalui pribadi-pribadi belajar sendiri. Itulah rangkuman apa yang kita sampaikan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu, bermanfaat untuk diri saya sendiri. Insya Allah.
Ada gangguan lagi. yang lain. Alhamdulillah ini sudah nyambung lagi. Ya, Saya dibetulkan dulu. oke. Miss lagi sebentar supaya buka lagi presentasinya. Assalamualaikum. Ya, Masih kedengar ya suara saya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini selalu ada gangguan, tapi Allah selalu membantu kita untuk menyelesaikan dengan cepat, insya Allah. Nah, ini saya lanjutkan mengenai Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman yang tadi saya sampaikan di depan. Kita ada program tahfiz yang 5 juz 30 hari, 30 juz 12 bulan, ada program belajar mengaji. Kalau sama sekali belum pernah mengaji, bisa belajar di sini. 3 bulan kita insya Allah bisa lancar. Program online ada ziyadah dan murojaah. Lalu kita ada program beasiswa. Ini program beasiswa yang ada di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki bisa membantu para siswa di sini yang kurang beruntung, duafa, yatim, dan banyak yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan mereka sekolah atau belajar mengajinya di sini. Ini salah satu program lagi, kita sedang akan membangun sebuah masjid untuk para santri duafa dan yatim putus sekolah. Insya Allah di Cianjur. Kalau Bapak ada rezeki juga bisa disalurkan di sini. Inilah tanah yang bangun buat tempat Kabupaten Cianjur. Allah dalam ini berikan pondok pesantren Amalul Iman, karena pondok yang sudah terisi itu tidak bisa menampung. Kita utamakan untuk dan bisa bapak dan anak-anak yang tidak punya tempat bersama. Nanti kita akan kawan kampung dan berlanjut dengan tangan dari bapak dan ibu. Nanti harapkan untuk apa bisa mengantarkan kita juga bisa donasi dapat diberikan oleh ini testimoni dari salah satu santri kita yang berhasil. Saya itu berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saya merasa agama saya itu kurang.
atau mengejar akhirat. Saya sudah dituntut untuk bisa sukses hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi kebetulan juga saya merasa hafalan Al-Quran itu masih kurang. Jadi saya mencari-cari di sosial media, tepatnya di Instagram. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang saya cari. Dan saya membuka website untuk tahfiz Al-Quran. Dan saya menemukan Al-Amal Iman. Awalnya saya merasa sesimpel ini gitu, peraturannya dan cara-caranya. Dan setelah saya sampai sini pun, ternyata saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman yang sudah seperti orang-orang di luar sana ya, selalu mengejar perguruan tinggi, selalu mengejar dunia, selalu mengejar makanan. Saya menemukan teman-teman yang benar-benar mengejar hafalan Al-Quran. Lalu saya merasa ini tempat saya seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih konsentrasi fokus dengan bekerja dengan aman ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Hadi yang sudah menyampaikan materi yang Masya Allah ya, yang banyak banget yang pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari ilmu Islam, ilmu kerja juga yang bisa kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya jualan gitu, dan membuka wawasan kita, jadi membuka cakrawala dalam otak-otak kita ini ya, untuk membuka wawasan kita supaya mengupdate lagi otak kita ini menjadi lebih kayak lebih apa ya, lebih aneh gitu, membuat hal-hal aneh gitu kan. Kalau misalnya otak kita stuck di itu aja, nggak ada yang Absensi belum dibagi ya? Oke, makasih banyak untuk Bapak Ahmad Hadi. Oke, untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab ya. Kita memberikan 3 penanya ya, dan ini adalah sesi tanya jawab ya, bukan sesi curhat, jadi jangan terlalu panjang ya. Karena susah bertanya, nggak bertanya sesat di jalan, kata orang tuh ya. Tidak bertanya, enggan bertanya, sesat di jalan. Karena ini bukan jalan raya, jadi jangan bertanya. Enggak canda. Ya, kita memberikan 3 penanya ya, dan kayaknya belum ada yang nanya nih. Ya, kalau misalnya saya yang nanya boleh nggak nih Pak? Silakan. Iya, jadi halo kan. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh, Ibu mau menanya. Oke, waalaikumsalam Ibu. Ibu mau bertanya. Iya, gimana ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia, berasal dari Sumatera Utara. Semoga kita semua dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, pertanyaan saya pernah mendengar statement kita seorang perempuan identiknya di rumah. Katanya kalau kita perempuan bekerja, nanti kehidupan rumah tangganya tidak barokah. Apakah statement itu benar atau enggak? Ustadz, tolong diberi penjelasan. Halo. Halo, gimana nih Pak menurut Bapak dari pertanyaan Ibu ini? Bagus banget pertanyaannya. Afwan Pak, suaranya tidak ada. Putus-putus ya? Dengar suara Ibu? Iya, alhamdulillah dengar. Sebentar ya Bu.
Halo, Iya, sudah jelas alhamdulillah, sudah Pak. jelas ya. Iya. Sejauh di dalam Al-Quran yang saya pelajarin, masing-masing manusia itu sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk dan sosial. Makhluk individu itu adalah yang tadi saya sampaikan, dia beribadah kepada ditugaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial itu berhubungan dengan lingkungannya, lingkungan keluarga dan sebagainya. Ya, sejauh yang saya tahu itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki dan perempuan itu mempunyai tugas, artinya tidak dibedakan tugasnya. Cuman di dalam Rasulullah hadisnya bilang begini, seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Nah, ini bisa diterjemahkan sendiri, karena ini tidak bisa digeneralisir bahwa wanita itu harus di rumah, karena dia bertanggung jawab tentang rumah tangganya. Jadi nggak bisa digeneralisir. Dia seorang pemimpin, bukan apa ya istilahnya, seorang pemimpin itu luas cakupannya. Yang terutama adalah rumah tangganya harus harus beres dulu, karena dia yang bertanggung jawab sebagai pemimpin di situ, ya kan? Kalau misalnya rumah tangganya itu tidak bisa memenuhi atau suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya dia harus menyelesaikan juga masalah rumah tangganya, membantu mencari nafkah atau sebagainya. Tapi kalau suaminya sudah bisa memenuhi kebutuhan atau sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin kepala keluarga, dia bisa penuhin semuanya. Ya, tugas ibu tadi saya kembalikan karena itu dimintain bertanggung jawabnya nanti di atas. Masing-masing dimintain bertanggung jawabannya, baik ke suaminya maupun istrinya. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Saya kira bisa dimengerti, Bu Kamelia. Ya, alhamdulillah bisa Ustadz. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Untuk para audiens, kalau ingin bertanya juga bisa diketik di kolom chat ya. Kita tunggu bentar. Oke, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung disampaikan dan boleh kalau malu ngomong gitu bisa ditulis di kolom chat. Oke, jadi malam hari ini kita ngadain kuis ya, kuis bekerja dengan iman. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak fokus, udah deh, nanti nggak kebagian hadiahnya. Jadi tetap fokus, tungguin pertanyaannya, nanti yang menang boleh tinggalkan alamatnya ya. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Kayaknya aku aja deh. Rugi kalau nggak bertanya. Afan Ustadz, kemarin tuh saya tuh pernah, ada yang mau ngomong? Pak Edi? Oh enggak. Oh ya udah. Lanjut ya. Jadi kemarin tuh saya tuh dengar-dengar kalau misalnya tahun 2023 tuh ada resesi ya. Nah, gimana sih Pak kalau misalnya kita tuh menghadapi resesi nanti di tahun 2023? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya itu beliau-beliau yang sekarang mengurusin ekonomi itu guru saya semua. Jadi Bu Sri itu dosen saya, Pak Faisal Basri, Pak dosen saya. Jadi ilmu ekonominya insya Allah saya juga paham. Jadi kalau dibilang resesi itu urusan negara sebetulnya, bukan urusan masing-masing orang. Kalau dibilang inflasi lah itu baru. Kita merasakan harga bawang merah naik 10%,
harga BBM naik 10%. Itu inflasi. Nah, salah satu parameter disebut resesi itu ya inflasi salah satunya. Karena yang disebut resesi itu kalau PDB-nya atau hutang piutang negaranya itu negatif. Tapi bisa saja nanti 2 bulan atau 3 bulan berikutnya bisa ketutup gitu. Dan Indonesia ini sepertinya sih tidak pernah terjadi resesi. Jadi nggak usah khawatir. Karena ahli-ahlinya ekonomi itu ahli-ahli yang sangat kompeten lah yang menangani negara ini. Nah, saya kenal mereka semua waktu masih jadi dosen. Dosen saya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak akan resesi di tahun 2023. Nggak usah khawatir. Karena udah ada yang ngatur Allah ya. Soalnya sekarang tuh kayak lagi booming banget di mana-mana kan, di Google, di mana-mana. Dan pertanyaannya itu saya tuh nggak paham apa itu namanya resesi gitu kan. Jadi solusinya tadi saya sebutkan. Solusi yang tadi saya sebutkan di perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu jangan boros. Iya. Yang kedua, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih dan jangan berkurang. Nah, itu sebetulnya solusi yang sudah ditawarkan Al-Qur'an untuk kita menghadapi situasi ekonomi yang kurang baik. Harga naik, BBM naik, listrik naik, dan sebagainya. Ya sudah, kita coba menerapkan. Misalnya kalau BBM naik, ya jangan pergi kemana-mana atau yang tidak perlu gitu kan. Untuk ngobrol dengan teman atau untuk ke mana yang tidak ada manfaatnya. Itulah yang harus kita terapkan. Lalu misalnya harga-harga pada naik. Nah, mulai dihitung kebutuhan kita apa sih gitu. Kita ini sering belanja, ada satu penelitian itu hampir 30-40% dari belanja kita itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Karena promosi, karena dibujuk orang, teman dan sebagainya, atau karena bungkusnya bagus. Bisa dirasakan datang ke mall atau datang ke supermarket, nanti sampai di rumah dihitung. Yang tadi saya mau beli itu yang mana? Yang sekarang yang saya datang sampai bawa ke rumah ternyata nggak diperlukan berapa? Bisa antara 20-30%. Nah, itu yang diperintahkan Allah. Jangan boros gitu. Iya. Itu ada kalimatnya itu. Saya nggak kebawa ininya, ayatnya. Jelas dituliskan. Jangan boros, belanjalah atau gunakanlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sangat relevan Al-Quran itu dalam kondisi apapun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Oke, untuk selanjutnya kita nungguin pertanyaan kuis malam hari ini. Dan harus cepet-cepetan ya. Nanti kalau misalnya saya yang jawab duluan, nanti saya yang dapat bukunya. Kita tungguin. Itu ada yang angkat tangan? Iya, dari Pak Edi Setiawan. Nih, kenapa Kak ngangkat tangan? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya? Gimana nih Kak? Iya, izin bertanya Kak. Iya. Sebetulnya bukan pertanyaan sih sebetulnya, lebih ke mohon ya. Ya. Perkenalkan Kak dulu, nama saya Edi Setiawan, asal dari Pekanbaru Riau. Masya Allah. Saya mahasiswa baru nih Kak, di Insuska. Lalu? Nah, kemudian saya mohon doanya dari Ustadz, minta didoakan supaya diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Kemudian saya juga lagi proses daftar beasiswa nih. Semoga diluluskan. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Kami doakan supaya yang direncanakan teraminkan ya. Kalau misalnya ngambil beasiswa tuh kayaknya ngambil Jarul Tahfiz lebih seru deh. Kita gabung ke Al-Amalu bil Iman aja ya nggak sih Pak? Kan banyak tuh teman-teman kita yang udah ngambil Jarul beasiswa lewat Al-Amalu. Ayo cobain ikut join gitu kan ya ke Al-Amalu bil Iman. Betul nggak sih Pak? Oke, kita doakan. Ya, terima kasih untuk Kak Edi Setiawan. Ya, baik Kak. Ini siapa nih Pak yang benar dari pertanyaan kuis ini? Belum ada yang benar. Belum ada yang benar. Aduh, gimana nih? Pada ngantuk semua nih audiens. Nanti saya yang jawab nih, saya yang dapat buku nih. Gimana ini? Ya, sebentar. Ada yang benar. Nah, yang mana nih Pak? Emosi saya Pak. Hah? Emosi saya. Boleh nanya belum nih? Yang mana nih? Ada yang benar adalah Al-Jumu'ah surat Al-Jumu'ah ayat 10. Al-Jumu'ah ayat 10. Kapina, Anda salah, bukan At-Taubah ayat 105, tapi yang benar adalah Ibu Kamelia. Selamat untuk Ibu Kamelia. Alhamdulillah ya dapat buku gratis. Saya juga mau. Iya. Oke, selamat untuk Bu Kamelia. Untuk peserta yang lain yang belum mendapatkan hadiah pada webinar kita ini ya, makanya jangan berpaling hati gitu, setia gitu ke nonton webinar tiap malam Senin ya, setiap malam Senin gitu kan, untuk mengisi waktu luang juga kan kita mendapat wawasan kan, wawasan ilmu dunia, akhirat juga dapat gitu kan. Semoga nanti yang dapat hadiah kuis ini kamu yang serius untuk dengerin ya. Oke. Karena ini udah di penghujung acara, yakni ya kita ke acara yang keempat, yakni doa dan penutup. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada lebihnya nggak usah dipulangin. Saya ikhlas kok kalau ada lebihnya ya. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Amnya Sasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
seneng banget. Ada apa? Ya nih, kan Ana kemarin baru lulus SMA. Ana mau daftar pondok. Tahu-taunya pondok yang Ana mau daftar ini pendaftarannya udah tutup. Ana tahu kok pondok yang pendaftarannya itu fleksibel dan bisa dimulai kapanpun. Oh ya? Bentar. Di sini ada juga katanya pondok namanya Al-Amalul Bil Iman. Daftarnya kapan aja dan mulai pondoknya kapan aja juga. Nah, itu pondok yang aku maksud. Oh iya. Selain waktu pendaftaran yang fleksibel, targetnya juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan selain belajar tahfiz, kita juga diperkenalkan untuk mengenal dunia kerja dari segi pandang Islami. Mantap kan? Wah, mantap banget. Nanti Ana coba deh. Kok nanti? Sekarang aja sebelum kuotanya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang mengikuti program daurah di Pondok Tahfiz Al-Amalul Bil Iman.